kemudian juga tafsir basmalah, dan sekarang kita masuk ke ayat per ayat dari surah Al-Fatihah. Baru nanti setelah kita selesaikan tafsir surah Al-Fatihah, kita akan masuk ke tafsir juz amma ya. Saya bacakan yakni ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian karena kita sudah mempelajari ayat basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, sekarang kita ayat yang selanjutnya yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdu artinya segala puji. Kenapa kita artikan dengan segala puji? Karena alif lam di sini dalam bahasa Arab diartikan dengan lil istighraq, menunjukkan secara, sehingga para penerjemah mengartikan alhamdu dengan segala puji. Ini pujian secara keseluruhan, secara mutlak ya, sempurna adalah milik Allah ya, Rabbul Alamin ya, karena Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara mutlak, secara keseluruhan, secara sempurna ya, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkadang kita memujinya dari satu sisi tapi kita mengkritik atau mencelanya dari sisi lain karena kekurangannya. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita memujinya secara keseluruhan ya. Dan seseorang ketika memuji yang lain itu ada sebab. Demikian pula ketika seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala itu pun ada sebab ya. Yang diantaranya adalah karena perbuatan yang baik yang dilakukan oleh yang dipuji ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala yang kita puji karena banyaknya kebaikan ya, banyaknya perbuatan baik yang diberikan kepada hamba-hambanya ya. Di antaranya melimpahkan karunia, di mana nikmat yang kita rasakan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita enggak meminta tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan, karena Dia tahu kebutuhan kita. Wa atakum min kulli ma sa'altum, Dia memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya, karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak ada satupun nikmat yang engkau rasakan itu semua melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka karena inilah diantaranya kita memuji Allah Subhanahu wa taala ini, karena karunia atau nikmat yang Dia berikan tidak henti-henti kepada kita semua. Di samping itu juga karena tindakannya berjalan di atas keadilan, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terjadi pada perbuatannya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku, dan aku jadikan zalim itu haram dilakukan antar sesama kalian. Maka karena ini pula kita memuji Allah
Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah pemberi karunia. Ya. Semua nikmat yang dirasakan oleh makhluknya itu berasal dari Allah. Dan kalaupun bukan nikmat yang mereka peroleh, tapi misalnya hal yang mereka tidak inginkan, musibah, ya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala zalim, tetapi karena keadilannya, tapi karena mereka berbanyak menghendaki untuk diberikan sanksi dan hukuman, ya, agar mereka berhenti dari perbuatan itu. Maka karena ini pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni karena keadilannya. Juga di samping karena karunia-Nya dan karena keadilannya, juga karena nama-namanya yang indah, di mana seluruhnya namanya husna. Walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Yakni kenapa kita muji Allah? Kalau bisa disebutkan satu persatu, ya sebenarnya sih karena banyak hal. Di antaranya karena perbuatannya yang adil, karena dia selalu memberikan nikmat, karena dia memiliki nama-nama yang indah. Ya, semua namanya indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Ya, semua namanya indah dan yakni dan sangat atau paling baik. Karena husna ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismu tafdil. Ya. Jadi seperti ya Al-Ghafur, dia Maha Pengampun, dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, dia Maha Pemberi rezeki, dia Maha Adil, dia Maha Pemberi, dia Maha Bijaksana. Ini kan semua menghendaki untuk kita memujinya karena keadaannya yang seperti ya. Di samping itu juga kenapa kita puji Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidaklah seorang memuji kecuali karena kebaikan, karena kelebihan yang luar biasa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hal-hal yang berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak, tidak setengah-setengah, secara sempurna ya, tidak kurang. Juga karena sifat-sifatnya yang sempurna dan tinggi, yang tidak ada cacat sama sekali. Sifat Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinah. Allah tidak pernah yang namanya ngantuk seperti manusia ya. Wala naum, juga tidak pernah tidur. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk mengurus makhluknya, siang, malam, ya, rezeki turun melimpah kepada mereka setiap saat. Dan yadullahil mal'a, tangan Allah selalu penuh. Dia terus memberikan siang malam kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, bukan hanya kepada manusia, tapi semua makhluk dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan la taqiduha nafqah. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak berkurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki dari sejak Dia menciptakan langit dan bumi sampai sekarang, tapi apa yang di sisi Allah enggak berkurang. Ini kan luar biasa. Ya. Sempurna, tidak tidur, tidak mengantuk, la ta'khudhu sinatun wala naum. Kemudian wasi'us samawati wal ardh. Ya, kemudian juga ilmunya meliputi segala sesuatu, enggak ada satupun yang lepas dari jangkauannya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kita lihat hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, seperti anggaplah misalnya kucing. Kok dari kemarin-kemarin masih hidup juga, kita nggak ngasih mereka makanan. Kita lihat lagi ada macam-macam hewan yang kita lepas, yang maksudnya yang tidak kita kurung, ya, mereka masih hidup, ya. Padahal kita nggak ngasih kepada mereka makanan. Dari mana kok mereka bisa hidup sedangkan mereka butuh makan, butuh minum? Ya, jawabnya karena Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezeki mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi melainkan atas tanggungan Allah rezekinya. Ya. Maka ketika kita melihat hewan di sekeliling kita dari kemarin-kemarin kok enggak mati-mati, padahal kita enggak ngasih rezeki dan mereka susah cara mencari rezekinya terkadang, ya. Tapi kok mereka masih hidup karena ya Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya. Ada makhluk yang enggak punya yang hanya mengandalkan paruh, ada makhluk yang enggak melihat, ada makhluk yang macam-macam, ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya.
Kalau makhluk-makhluk ditanggung rezekinya, apalagi manusia yang Allah lebihkan di antara sekian makhluknya. Kata Allah, "Karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah melebihkan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kalian makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sebesar-besarnya. Maka apalagi manusia tentu lebih ditanggung lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir kalau kita kelaparan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki kita. Ya. Di samping itu juga, ya, di samping karena sifat-sifatnya yang sempurna, dia maha hidup, nggak pernah mati, hayyun la yamut, ya. Dia maha mengetahui semuanya tanpa terkecuali. Dia maha mendengar semua suara meskipun ya tidak terdengar oleh kita. Dia maha melihat segala sesuatu meskipun ya di balik dinding ya tidak kelihatan oleh kita. Ya. Dia maha bijaksana. Ini kan semua yang menghendaki kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping itu juga karena nikmat-nikmatnya yang selalu mengalir pada hamba-hambanya siang dan malam, baik nikmat dunia jasmani ya seperti makanan, minuman, dan kebutuhan ya kita ya jasmani, demikian pula nikmat agama dengan diutus Rasul, dengan diturunkan kitab ya, dengan dibimbing manusia ke jalan yang lurus. Ini semua adalah nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya. Di samping itu juga dia berhak mendapatkan pujian karena kebijaksanaannya, bijaksana, sikap yang tepat, ya, bijak. Baik pada firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala seluruhnya bijaksana. Baik pada perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya di alam semesta ini bijaksana. Ya. Ada hikmah di balik itu. Syariat yang dia tetapkan dalam agamanya pun sama bijaksana. Ya. Dia mensyariatkan syariat yang terbaik buat manusia, saleh, yang cocok likulli zaman, di setiap zaman, wa makan, setiap tempat, wa ummah, dan setiap generasi, dan memperbaiki keadaan mereka dan membuat mereka maju dan bahagia. Ya, kalau mereka ngikutin syariatnya. Ya. Dan dalam takdir yang dia tetapkan di alam semesta pun ada maksudnya penuh dengan kebijaksanaan. Ya. Ada hikmah di balik itu semua. Ya. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian? Ya karena ini semua. Ya, karena kalau disebutkan satu persatu tadi, ya, karena nikmat-nikmatnya, karena perbuatannya yang berjalan di atas keadilan dan memberikan karunia, karena nama-namanya yang indah, karena perbuatannya penuh dengan kebijaksanaan, karena sifat-sifatnya yang sempurna, tidak memiliki kekurangan sama sekali, dan karena nikmat-nikmatnya yang terus mengalir kepada hamba-hambanya. Itu. Seorang ulama bernama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, alhamdu, pujian, segala puji adalah wasful mahmud, menyifati yang dipuji, yakni yang dipuji Allah Subhanahu wa taala bikullil kam, dengan semua kesempurnaan. Pokoknya ketika seorang memuji berarti menyifati karena kelebihannya, karena kesempurnaannya. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala pun di samping kita memuji karena kesempurnaannya, karena yang hal-hal yang tadi, pun disertai rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan hamd, ya. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Juga karena kesempurnaannya dalam zatnya, diri Allah Subhanahu wa taala, sifatnya sempurna dan perbuatannya sempurna, ya.
Maka dalam memuji Allah Subhanahu wa taala itu karena kesempurnaannya, di samping disertai rasa cinta kita kepada Allah dan pengagungan kita serta ketundukan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pujian yang berhak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata dalam bahasa sama-sama memuji. Satu alhamdu, satu al-madhu. Kita masih satu ayat ini ya, kemana-mana karena panjang lebar ini ya, kalau kita ayatan-ayatan, seayat demi seayat ya. Ada kata alhamdu dan ada kata al-madhu. Alhamdu adalah memuji disertai rasa cinta dari yang memuji. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan karena hal-hal tadi, itu kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya alhamdu. Tapi ada juga yang namanya al-madhu. Madhu juga sama muji, tapi muji di sini enggak disertai rasa cinta dan ketundukan. Seperti apa? Seperti dulu ada para penyair. Mereka biasa bersyair di hadapan raja, memuji raja, tetapi gak ada rasa cinta dalam dirinya kepada raja itu. Tapi dia muji ya raja itu supaya dapat pemberian dari raja. Makanya disebut dengan al-madhu, bukan alhamdu. Nah, kalau kepada Allah, di samping kita puji Allah, kita pun mencintainya. Nah, inilah kenapa di surah Al-Fatihah ini menggunakan kata alhamdu, gitu ya. Dan kita mengarahkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dari Allah lah sumber segala kebaikan yang kita peroleh. Dan meskipun kalimat ini khobar, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, khobar berita, tapi di dalamnya terdapat amrun, perintah untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penggunaan kata lam, alhamdulillahi, li di sini lil istihqaqah, menunjukkan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pujian secara mutlak, enggak setengah-tengah. Kalau kita muji manusia, terkadang kita enggak disertai rasa cinta. Ketika kita memuji manusia dari satu sisi doang, tapi dari sisi lain cuma dia punya kebiasaan begini, cuma dia akhlaknya jelek, cuma dia begini punya begitu, enggak sempurna. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita mutlak secara keseluruhan, secara sempurna. Gitu ya. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara sempurna dari segala sisi dan dalam setiap keadaan. Dari berbagai sisi manapun. Kalau kepada manusia ya terkadang kita puji dia dari sisi ini, tapi dari sisi lain kita cuma dia punya kekurangan dari sisi ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari berbagai sisi dan dalam setiap keadaan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian. Kita dapatkan nikmat atau kita enggak mendapatkan nikmat, kita dapatkan musibah, kita dapatkan hal yang tidak kita inginkan, kerugian, Allah tetap berhak mendapatkan pujian. Ya. Makanya Nabi SAW dalam setiap keadaan memuji Allah. Ketika dapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Dan ketika beliau mendapatkan selain itu, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa kok Allah berhak mendapatkan pujian meskipun kita mendapatkan musibah, meskipun kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, kadang-kadang uang kita hilang, kendaraan kita hilang, kemudian dapat musibah. Kenapa Allah berhak mendapatkan pujian? Karena ada hikmah di balik itu. Boleh jadi dengan musibah, dengan kita mendapat hal yang kita inginkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Karena mungkin kita banyak dosa, jatuh ke dalam dosa, maka dari dihukum nanti di kuburan, dikubur atau di alam akhirat, mendingan dihapuskan dari sekarang di dunia, gitu ya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Boleh jadi untuk meninggikan derajat kita. Mungkin kita malas ibadahnya, sholat sunnah malas, sholat malam malas, infak malas, kemudian baca Quran malas, ya. Tapi kita ingin memperoleh derajat yang tinggi seperti derajatnya orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lain, gitu. Tapi kita malas beribadah, maka Allah kasih musibah supaya apa? Naik derajatnya dengan mereka, ya. Atau boleh jadi ya dengan musibah itu ya di samping
untuk menghapuskan dosa-dosa atau meninggikan derajat, ya, menjadikan kita lebih baik lagi daripada keadaan sebelumnya, dan karena hikmah-hikmah yang lain, ya. Nah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian secara keseluruhan, ya. Itu. Dan orang ketika mendapatkan musibah itu ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan pertama sabar. Sabar artinya nahan diri dan nahan lisan. Nahan lisan dan nahan anggota badan. Nahan lisan dari marah-marah, keluh kesah, protes, ya Allah kenapa engkau kasih saya musibah ini, ditahan. Jangan ngomong seperti itu. Kita harus yakin ada hikmah di balik itu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Jangan marah-marah, jangan keluh kesah, jangan protes. Kemudian tahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang menunjukkan kita tidak terima. Entah itu dengan, kalau perempuan mereka nggak punya sifat sabar, ya kadang-kadang mereka ketika mendapatkan musibah, misalnya ada salah satu keluarganya meninggal, dia misalnya narik rambut, robek baju, kemudian nampar pipi kalau dulu seperti orang jahiliyah, kemudian jedotkan kepala misalnya, atau gimana lah yang menunjukkan tidak nerima. Nah, ini namanya nggak sabar. Kalau sabar, tahan lisan, tahan anggota badan, dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah, ya, maksudnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Terserah Allah. Allah memberikan cobaan buat kita, ini semua berasal dari Allah. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Nah, ini sabar, tingkatan pertama. Tingkatan kedua atau di atasnya ridho. Ketika dapatkan musibah, dia malah sejuk pandangannya, merasa nyaman, merasa nikmat, ya. Kata ulama, ar-ridho hilyatu awliyaillah. Ridho itu adalah perhiasan para wali Allah. Para wali Allah, perhiasan mereka itu bukan kayak kita ada cincin atau perhiasan pakaian, tapi para wali Allah, perhiasan mereka adalah sifat ridho, sikap ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho mereka akan nyaman dalam menjalani hidup ini, meskipun mereka kesusahan, meskipun mereka menderita, meskipun mereka mendapatkan musibah. Ridho, tenang, sehingga musibah yang dirasakan itu enggak berat, sehingga musibah yang dirasakan itu nyaman, ya. Itu dengan ridho, ya. Dia akan nggak terasa beban berat dalam hidup. Biasanya orang yang nggak nyaman, terasa beban berat, itu kan karena nggak punya sikap ridho, ya. Jadi tambah sudah dapatkan musibah, tambah terkena beban batin juga. Tapi orang yang ridho jadi ringan. Dan kemudian tingkatan paling tingginya adalah syukur. Dia dapatkan musibah malah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu hikmah dari musibah itu. Allah ingin kebaikan buat diri dia. Mungkin ingin menghapuskan dosa-dosa atau meninggikan derajatnya, memperbaiki diri jadi lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Atau dengannya itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya, ya. Sehingga dia pun malah bersyukur. Bahkan dia malah memuji Allah Subhanahu, alhamdulillah yang telah memberikan saya musibah ini. Itu tingkatan paling tingginya. Jadi tingkatan pertama sabar, tingkatan atasnya ridho, tingkatan paling tinggi syukur, ya. Ya. Maka ada sebuah riwayat hadis yang sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ketika Allah memerintahkan para malaikat, ketika para malaikat mencabut nyawa seorang anak, ya, dari hamba Allah, ya. Kemudian mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Qabattum samarata fuadi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Ya, apakah kalian telah mencabut buah hati? Karena buah hati disebutnya anak, disebut buah hati karena ya tahulah kita, ya, itu yang paling kita cintai. Kalau kita pulang kerja capek, melihat anak jadi ringan. Kerjaan yang telah kita kerjakan siang hari sepanjang siang jadi ringan ketika melihat anak kita gembira, langsung datang ke kita, ya, buah hati. Nah, kemudian tiba-tiba kan bisa saja, ya, tiba-tiba anak kita meninggal dunia. Nah, ketika anak meninggal itu kan berat sekali cobaan gitu. Nah, para malaikat
ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada mereka, "Qabaltum thamarata fuadi?" Apakah kalian telah mencabut buah hati hambaku? Kata mereka, "Iya." "Famadza qala?" Apa yang dia ucapkan? "Qala hamidaka wa athna alaih." Kata para malaikat mengatakan, dia memujimu dan menyanjungmu terhadap hal itu. Ya. Yakni apakah dia sampai memuji Allah, memujiku? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Ibnuhu baital hamdi, ibnuhu baitan wa sammuhu baital hamdi." Bangunkanlah untuk dia istana dan berikanlah nama untuk istana itu istana pujian. Nah, itu kalau dia sabar, bahkan sampai memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan musibah. Maka sebagai balasannya disiapkan istana di surga dan nama istananya Baitul Hamdi, istana penuh dengan pujian. Maka itu sebagai balasan terhadap kesabarannya. Ya. Inilah bagaimana akhlak dalam Islam ini dikaitkan, dihubungkan dengan akhirat, pahala, ya, dan surga, ya, dan diingatkan juga akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala akan membuat seorang bisa sabar dalam menjalani hidup, akan membuat seseorang akhlaknya menjadi mulia, ya. Beda kalau seandainya perintah berakhlak mulia, ya, tidak digandengkan dengan akhirat, pahala, surga, tidak digandengkan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pengawasan darinya, nggak akan terdorong, ya. Dan belum lama kita dapatkan info ada rencana sekolah-sekolah umum itu akan pelajaran agama ditiadakan, diganti dengan pendidikan moral dan budaya, ya. Ada rencana seperti itu. Wallahu a'lam akan diberlakukan kapan, mungkin nanti kalau sudah mulai masuk lagi. Kalau seperti ini, ya, tidak digandengkan dengan akhirat, pahala, tidak dihubungkan dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ada nggak akan terdorong untuk berakhlak mulia. Ya, karena orang itu kan ya berpikir, kalau saya berbuat ini kira-kira apa faedah yang dia peroleh? Apa pahalanya? Kalau nggak disebutkan pahalanya, nggak seperti dalam Islam. Ketika seorang berakhlak mulia diterangkan pahalanya, surga, kedudukannya dan keridhaan Allah, sehingga terdorong. Kalau seperti ini hanya pendidikan moral dan budaya tanpa digandengkan dengan pahala di akhirat, pengawasan Allah, nggak akan terdorong. Yang ada akan banyak kemunafikan. Dia akan berbuat baik ketika banyak orang, ketika sepi dia nggak mau berbuat baik. Nggak akan ada yang namanya sedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, ini kalau sampai ditiadakan pelajaran PAI dan hanya pendidikan moral dan budaya, ya, nggak ada hasil dalam kehidupan sehari-hari untuk terdorongnya seorang berakhlak mulia, ya. Nah, ini selanjutnya ini agak panjang sekali, ya, baru satu ayat karena saya nulis ini panjang sekali untuk tafsir surat Al-Fatihah, ya. Saya menyelesaikan kan ini jadi dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, ini panjang sekali. Kita satu ayat mungkin bisa 2 atau 3 kali pertemuan bisa baru selesai, atau satu surah bisa berapa kali pertemuan, ya. Kemudian seorang ulama bernama Sa'id bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkata, sesungguhnya orang-orang yang pertama dipanggil ke surga, jadi yang duluan masuk ke dalam surga, adalah mereka yang senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang, dapatkan nikmat, atau dalam keadaan dapatkan musibah, dia selalu memuji Allah. Nah, nanti mereka-mereka ini akan dipanggil duluan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap keadaan alhamdulillah, dapatkan nikmat alhamdulillah, ya, dapatkan musibah alhamdulillah, ini akan dipanggil duluan masuk ke dalam surga. Atau mereka yang memuji Allah baik di saat lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah, dipanggil duluan. Dalam Al-Quran, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang duluan dari langit, merekalah yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka duluan? Ya karena mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan.
dalam keadaan senang, susah, lapang, sempit, dapatkan nikmat, dapatkan musibah, muji Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya akan dipanggil duluan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keutamaan alhamdulillah, Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah." Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Makanya doa penghuni surga, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan akhir doa kami adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada pendapat para ulama terdahulu terkait dengan hamdalah. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ketika itu kawan-kawannya berada di dekatnya, ya, di dekat Umar bin Khattab. La ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar sudah kami tahu maknanya. La ilaha illallah hanya mengarahkan ibadah kepada Allah saja, Maha suci Allah, menyucikan dari segala sifat yang tidak layak baginya. Allahu akbar, Allah saja yang berhak untuk diagungkan dan dibesarkan. Ya. Lalu apa alhamdulillah? Kata Ali, alhamdulillah adalah kalimat yang Allah Ta'ala cintai untuk dirinya. Allah senang. Makanya dia mengawali kitabnya ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dia ridhoi untuk dirinya dan dia suka kalau diucapkan oleh hamba-hambanya. Ya. Maka karena kalimat ini dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dia juga suka kalau hamba-hambanya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Jika seorang hamba telah mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah bersyukur kepadaku. Ya, bentuk syukur adalah dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu ayat alhamdulillah alamin. Kemudian Allah, ya, artinya adalah al-ma'luh, yang berhak diibadati tidak selainnya. Dan sebagaimana telah diterangkan dalam tafsir basmalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dinamai makhluk dengan Allah. Jadi ada nama-nama yang khusus bagi Allah, seperti Allah Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq. Itu nama-nama yang khusus bagi Allah. Enggak boleh manusia diberi nama misalnya Allah, apalagi Al-Khaliq, apalagi Ar-Rahman, enggak boleh. Ya. Dulu ada seorang yang ngaku jadi nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia menamai dirinya dengan Rahmanul Yamamah, Rahmannya penduduk Yamamah. Allah murka dengan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti namanya dan dikenal namanya yang tadinya disebut orang-orang Rahmanul Yamamah jadi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah seorang pendusta gitu ya, nabi palsu gitu ya. Allah murka kalau sampai hambanya menamai dirinya dengan nama yang khusus bagi Allah. Nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, pencipta, itu nama Allah saja gitu ya. Ada yang nama Abdurrahman jangan kita panggil Rahman, tapi tambahkan lengkap Abdurrahman. Karena Abdurrahman, Abdullah nama yang paling dicintai Allah. Abdullah, Abdurrahman, jangan kita panggil Rahman gitu ya. Kemudian Rabbil Alamin artinya Tuhan semesta alam, yakni Rabb artinya adalah Tuhan yang ditaati, yang memiliki, yang mengurus, yang mendidik, dan yang memelihara alam semesta secara keseluruhan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya, penguasa, pengatur, pengurus, ya, memelihara alam semesta secara keseluruhan, ya. Dan Rabb ini juga termasuk nama yang khusus bagi Allah ketika dipakai alif lam, Ar-Rabb. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau diidhofatkan, digandengkan dengan kata yang lain seperti Rabbud Dar, tuan rumah. Tapi kalau Ar-Rabb saja tetap masuk al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang biasa digunakan oleh para nabi ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terdapat isyarat ya Allah.
Jadi ketika seorang hamba mengucapkan ya Robbi atau Robban, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengurus kita, dialah yang mampu mengabulkan permohonan kita. Makanya doa para nabi, para wali sering mengucapkan ya Robbi, ya Robbana. Dan kenapa dihilangkan ya-nya, langsung Robbana, Robbi? Faedahnya adalah untuk menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya, padahal Dia Maha Tinggi, ya. Yang mana menunjukkan kita nggak perlu mengadakan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, wa idza sa'alaka, bertanya kepadaku tentang diriku, kata Allah, inni qarib, katakan aku Maha dekat. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku. Ya, apabila dia meminta kepadaku, maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku, dan seterusnya. Jadi itu faedah kenapa ketika doa pakai Robbi, Robbana, nggak pakai ya lagi, untuk menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa seringnya digunakan kata Robbana atau Robbi untuk menunjukkan, yakni agar lebih dikabulkan, sekaligus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan dalam ayat ini juga terdapat tauhid rububiyah, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki dan pemelihara alam semesta ini secara keseluruhan. Nggak ada Rabb di sampingnya, nggak ada penguasa seperti keyakinan orang-orang pelosok. Ada penguasa pantai laut selatan, pantai laut utara, nggak ada. Ya. Itu semua asma kata Allah, cuma nama-nama yang dibuat antum wa abaukum, kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali nggak menurunkan keterangan terhadap hal itu. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa abaukum. Ya, yang ada setan. Ya, emang setan ya, kalau misalnya menampakkan diri ke tengah-tengah manusia, yang ada setan itu. Ya, bukan penguasa. Disebut nama Allah langsung ketakutan, bukan main. Ya, bukan penguasa, tapi begitulah setan untuk menjatuhkan manusia ke dalam kemusyrikan. Ya. Dengan membuat manusia takut kepada mereka dan kemudian beribadah, yang mengarahkan ibadah kepada selain Allah, membuat tumbal, sesajen dan lain sebagainya. Dan dulunya sebenarnya setan itu, sebagai dalam athar riwayat Ibnu Abi Hatim, dulu setan itu takut kepada manusia. Mereka kadang tempatin tempat-tempat kosong, lembah, rumah kosong atau apa, mereka tempatin. Ketika ditempati oleh manusia, makanya mereka pindah. Tapi ketika mereka tahu ternyata manusia takut kepada mereka, ya, sehingga ketika mereka masuk sebuah tempat atau lewatin sebuah tempat, mereka mengatakan, ya, wahai penghuni tempat ini, jaga saya. Atau kalau orang kita misalnya, ya, mau lewat tempat yang dianggap angker, misalnya mengucapkan kata-kata apa biasanya kadang-kadang kalau orang-orang pelosok atau orang-orang kampung, karena takut tempat itu karena dianggapnya angker, ya, misalnya permisi, anak bagong mau lewat misalnya, kayak gitu. Kalau sama seperti itu juga, ya, ini membuat setan, ternyata mereka takut sama kita, ayo kalau gitu kita godain aja. Itu asalnya seperti itu, ya. Nah, di sini terdapat tauhid rububiyah, kita nggak boleh punya keyakinan seperti itu, ya. Yang terakhir, alamin, ini masih satu ayat ya. Alamin ini bentuk jamak dari kata alam, sedangkan alam adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itulah alam, ya, apa saja. Dan alam ini ada bagian atas, ada bagian bawah, langit dan isinya, bintang-bintang, planet, matahari, bulan, demikian pula yang tinggal di sana, malaikat, itu alam bagian atas. Ya, ada bagian bawah seperti bumi dengan segala isi makhluk yang ada di dalamnya, ya. Ada alam hewan, ada alam tumbuhan, benda-benda mati. Ini semua alam semesta secara keseluruhan selain Allah disebut dengan alam, dan Allah lah Rabbnya, pencipta semua alam semesta itu, ya.
Dan dialah yang menciptakan semua makhluk, yang mengurus urusan mereka, mengurus semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dan mengurus para walinya dengan iman dan amal soleh. Ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah alam semesta ini dengan tarbiyah ammah umum dan tarbiyah khassah khusus. Kepada makhluknya secara umum, dia mengurus mereka, memberikan mereka setelah menciptakan, ya, dia memberikan rezeki, kemudian menyiapkan segala kebutuhan mereka, menurunkan berbagai macam kenikmatan buat mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Ya, di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan tarbiyah khassah, yakni memperhatikan batin mereka. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memperhatikan lahiriah mereka dan kebutuhan jasmani mereka dengan diciptakan supaya mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka. Ya, diciptakanlah hewan-hewan, ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, diturunkanlah hujan dari langit agar mereka dapat hidup di dunia, agar mereka tidak kelaparan, agar mereka tidak kehausan, dan agar mereka dapat hidup sampai waktu yang ditentukan. Allah ciptakan semua itu, ya. Dan kalau urusan jasmani saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan rohani, batin, tentu lebih diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun membimbing mereka. Dengan cara apa Allah membimbing mereka? Dengan mengutus rasul-rasulnya di setiap zaman, di setiap generasi. Cuma sekarang sudah ditutup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan diturunkan kitab, ya, dan diakhiri dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan perhatian Allah kepada umat manusia. Kalau Allah nggak perhatian, nggak akan diutus rasul, nggak akan diturunkan kitab, dan akan dibiarkan manusia. Mungkin hidup, setelah hidup mereka akan mati, ya, dalam keadaan kelaparan karena ya tidak disiapkan kebutuhan. Tapi ternyata Allah siapkan kebutuhan. Kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi ini, baik hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, dan berbagai fasilitas yang ada. Allah ciptakan buat manusia. Bahkan Allah tundukkan yang di langit seperti matahari, bulan buat manusia. Dengan adanya matahari mereka merasakan kehangatan, ya, merasakan penerangan, sehingga mereka nggak perlu menyiapkan lampu, ya, cahaya, karena sudah ada matahari. Dengan adanya malam mereka dapat sangat tenang, ya, dan seterusnya. Allah menyiapkan semua itu buat manusia. Ya, cuma sayangnya manusia banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya memperhatikan jasmani, tapi Allah Subhanahu wa taala juga perhatikan urusan rohani. Ya, dengan diutus rasul, dengan diturunkan kitab. Maka rugi sekali mereka yang malah berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, ya, dari nikmat rohani ini, berpaling dari Al-Qur'an yang dia turunkan, berpaling dari rasul yang dia utus, ya. Maka mereka akan tersesat dalam hidup di dunia ini. Mereka, ya, tidak akan memperoleh kebahagiaan, ya. Nah, inilah ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Dan kenapa disebut dengan alam? Arti alam itu artinya ayah. Ayah artinya tanda. Ya, alam disebut dengan segala sesuatu disebut dengan alam karena di sana ada tanda. Tanda akan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya makhluk menunjukkan adanya khaliq, ada yang dicipta menunjukkan ada yang mencipta, gitu ya. Juga menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya di alam semesta ini ada banyak Tuhan selain Allah, kata Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadat," akan hancurlah alam semesta ini. Dan tentu akan ada banyak kebijakan. Satu mengusulkan matahari jangan terbit dari timur aja, kali-kali dari barat. Yang lain mengusulkan kali-kali juga cobalah dari utara. Yang lain lagi mengusulkan coba juga dari selatan. Nggak akan jalan matahari itu. Dan kalau seandainya ada Tuhan yang lain di samping Allah, tentu akan saling mengalahkan dan saling cemburu, ya. Kenapa kok cuma dia doang yang disembah? Saya kan juga sama-sama Tuhan, gitu ya.
dan nggak akan jalan. Ya sama seperti dalam pemerintahan saja. Anggaplah dalam negara kita ada 5 presiden, yang ada rakyat gimana? Bingung mana yang mau ditaati, mana kebijakan yang mau diikuti. Satu menetapkan begini, presiden yang kedua menetapkan begitu, nggak akan jalan, gitu ya. Maka alam semesta menunjukkan akan keesaan Allah, menunjukkan akan adanya Allah, dan juga menunjukkan akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kok kita tahu alam semesta menunjukkan akan kuasanya Allah? Buktinya Allah mampu menciptakan matahari yang panas. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit yang luas. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan gunung-gunung. Kalau Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, apalagi menciptakan manusia dan menghidupkan lagi mereka setelah mereka mati. Itu diantara kenapa disebut dengan alam. Dan mungkin ini sampai di sini tafsir dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup satu ayat saja, satu pertemuan. Tahu kapan selesai. Ya. Sampai di sini mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang basmalah